Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya serta seluruh kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sungguh beruntung manusia yang sampai hari ini masih bisa beraktivitas. Sungguh beruntung manusia yang sampai hari ini masih bisa menghirup udara yang segar. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah kasih kepada kita bisa kita maksimalkan, bisa kita manfaatkan untuk menambah kebaikan, untuk menambah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ya. Yang kedua, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, jangan pernah lupa untuk bersolawat. Solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah, sebagai bukti bahwa kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah, sebagai bukti bahwa kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat kita yang senantiasa kita baca, Allah memperdengarkan kepada Rasulullah sehingga Rasulullah mengenali kita kelak di hari kiamat, dan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan hari ini kita akan coba berbicara tentang Nabi. Nabi ini tidak populer selain yang kita kenal, yaitu Nabi yang 25 Nabi. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang Nabi yang tidak wajib dikenal atau Nabi yang tidak umum, tapi dia termasuk di dalamnya. Dia termasuk Nabi dan dia juga termasuk Rasul. Siapa orangnya? Beliau adalah Nabi Uzair, ya. Nabi Uzair. Nabi Uzair ini adalah nabi yang hidup antara Nabi Saleh dan Nabi Ibrahim. Dia dalam keterangan itu sekitar 5.000 atau 4.000 tahun sebelum Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Uzair ini luar biasa ya. Dia memberikan sebuah nasihat kepada kita. Nasihat ini bisa jadi berlaku sepanjang jalan, sepanjang masa kita. Dan ini dirangkum, terekam dalam kitab Nasaihul Ibad dalam bab 3 makalah yang ke-22. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah bisa mengamalkan, bisa menguatkan diri kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah ats-tsaniyah wal 'asyrun. Ini masuk dalam makalah yang ke-22. Qila, dikatakan, auhallahu ta'ala ila Uzairin nabi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan, memfirmankan kepada Uzair ya alaihi salam. Faqala, apa yang Allah katakan kepada Nabi Uzair? Ya Uzair, kata Allah kepada Nabi Uzair, ya Uzair, idza aznabta zamban, apabila engkau telah melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, sogiron, kecil, fala tanzur ila sigharihi, maka Allah sampaikan kepada Nabi Uzair, jangan lihat kecilnya, tapi lihat kepada siapa
engkau berbuat dosa. Ini yang pertama. Terus yang kedua, Allah memfirmankan kepada Nabi Uzair, "Idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigharihi." Yang kedua ini, apabila engkau wahai Uzair ya ditimpa kebaikan atau mendapatkan kebaikan, asabaka khairun yasirun, ya, kebaikan yang kecil, kebaikan yang ringan, fala tanzur ila sigharihi, maka kata Allah jangan lihat kecilnya. Wanzur ila man razaqaka, lihatlah siapa yang memberikan rezeki itu kepadamu. Ini kata Allah. Terus yang ketiga, wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawika. Yang ketiga ini tentang sebuah keburukan. Apa kata Allah? Ketika engkau ditimpa sebuah musibah, janganlah engkau ngomong-ngomong ke orang lain, begitulah. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, tidak pernah menceritakan aibmu, tidak pernah menceritakan keburukanmu kepada para malaikatku. Ya, maka datanglah kepadaku, maka aku akan maafkan aib-aibmu. Teman-teman, nasihat Allah yang diberikan langsung kepada nabinya, yakni Nabi Uzair, ini tentu menjadi pengingat bagi kita betapa kita ketika mendapatkan sesuatu, maka yang harus kita pandang adalah kita harus tahu itu sesuatu datangnya dari mana. Siapa yang menggerakkan, siapa yang menginstruksikan. Sehingga apa? Di dalam diri kita itu tidak akan ada rasa kecewa kalau itu sebuah keburukan, dan kita tidak akan merasa sombong kalau itu sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena kita yakin yang terjadi di dalam diri kita, baik itu kesenangan, kebahagiaan, atau musibah, sakit, apapun itu tidak lain merupakan kehendak Allah yang Allah tetapkan kepada kita umatnya. Oleh karena itu, ketika mendapatkan musibah, ya, ketika kita mendapatkan sebuah perbuatan dosa yang kita lakukan, maka ketahuilah bahwa jangan lihat dosa kecilnya, tapi lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Yang kedua, ketika kita mendapatkan sebuah musibah, jangan lihat musibahnya, tapi lihat siapa yang memberi musibah itu. Sehingga apa? Sehingga kita optimis, kita merasa lebih ringan, dan itu tidak akan menjadi beban, ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang pertama, yakni tentang Nabi Uzair kepada apa yang diwahyukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, ini tentang nasihat dari Hatim Al-Asam. Ya. Apa yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam? Lihat kalimatnya. Wal maqalatu ats-tsalitsah wal 'ishrun, dan maqalah yang ke-23 an Hatim Al-Asam radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, wa huwa Abu Abdurrahman Hatim, bahwa dia adalah bernama Abdul Rahman Hatim bin Ulwan, dan dikatakan wa yuqalu Hatim bin Yusuf, dan dikatakan Hatim bin Yusuf, wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan wa kana tilmidah Syaqiq. Ya. Beliau adalah sebagian dari para pembesar atau Syekh Khurasan, dan ia adalah murid dari Syaqiq, ya, Syekh Syaqiq.
Ruwiya annahu ja'at imra'atun fasa'alat Hatim an mas'alatin fattafaqa annahu kharaja minha fi tilka halah sautun. Telah diriwayatkan sesungguhnya telah datang seorang perempuan kepada Hatim. Kemudian dia bertanya tentang satu masalah yang secara tidak sengaja telah keluar dari wanita ini suara kentut. Ini lucu nih ceritanya nih. Ya, jadi dari sini tentang suara kentut. Terus fakhabilat faqala Hatim. Kemudian wanita tersebut merasa malu, maka Hatim berkata, irfa'i sautak, keraskan suaramu, aku nggak dengar nih, kata Hatim bin Asam. Kemudian fa'ara min nafsihi annahu asam fasaratil mar'atu bidzalika wa qala innahu lam yasma as-saut faghalaba alaihi ismul asam. Ini cerita kenapa ya Hatim ini mendapat gelar Al-Asam. Lihat, jadi ketika ada seorang wanita datang kepada Hatim, Syekh Hatim, kemudian ketika mau nanya, si perempuan ini kentut. Nah, ini adab ya. Ketika kita melihat seseorang dalam melakukan aib yang tidak disengaja, tentunya kita harus menutupinya. Kita harus menjaganya. Jangan sampai dia malu, jangan sampai dia sungkan sama kita. Makanya kata Imam Hatim, irfa'i sautak, keraskan suaramu. Nah, kemudian Al-Hatim memperhatikan pada dirinya bahwa sesungguhnya ia tuli, maka menjadi bahagialah wanita tersebut atas ketulian Hatim. Jadi si perempuan ini mengira karena Imam Hatim ini menyampaikan irfa'i, tinggikan suaramu ya, maka perempuan ini nggak jadi malu gara-gara ternyata Imam Hatim nggak dengar tentang suara kentut itu. Nah, makanya Al-Hatim ini mendapat gelar Al-Asam, ya, orang yang tuli. Ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma taqul wa ma talbasu wa aina taskun fa aqulu lahu aqul al-maut ay azuku mararatal maut wa albasu kafan wa askun qabr wa yahrub ay asyaiton bidhammi ar-ra'i minni. Di sini dikatakan bahwa tidaklah di waktu pagi kecuali setan berkata kepadaku. Jadi setan ini pernah pada suatu pagi berkata kepada Imam Hatim, apa yang ditanyakan oleh setan? Apa yang engkau makan? Dan apa yang engkau pakai? Di mana engkau akan berdiam kemudian? Lalu aku berkata kepadanya, aku akan memakan kematian. Maksudnya setiap kita pasti akan mencicipi daripada kematian itu sendiri. Dan aku akan memakai kafan, dan aku akan mendiami kuburan. Kemudian setan tadi yang bertanya lari ya dari Imam Hatim. Nah, dari nasihat Imam Hatim ini bahwasanya yang pertama, ketika kita menemukan sebuah kelemahan dari teman kita, sahabat kita, saudara kita, yang itu akan membuat dia malu, membuat dia tidak nyaman, kita diajarkan supaya tidak membuat aibnya terbuka, kesalahannya terbuka. Ini yang diajarkan oleh Imam Hatim kepada kita. Ya, seperti halnya Imam Hatim ini diceritakan ketika ada perempuan datang yang mau bertanya, tapi ketika sebelum bertanya kentutnya cukup keras. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Imam Hatim, irfa'i, ya, tinggikan suaramu. Jadi seolah-olah tidak mendengar apa-apa.
Nah, makanya si perempuan itu pun tidak malu. Itu ya. Jadi Imam Hatim dalam hal ini memberikan pencerahan kepada kita betapa kita ini akan menemui yang namanya kematian. Semuanya pasti akan mati, ya. Terus yang kedua, kita juga akan memakai pakaian yang sama. Apa itu? Kain kafan. Yang ketiga, kita akan berdiam di mana setelah itu? Berdiam di kuburan. Masya Allah. Artinya apa? Dengan nasihat-nasihat yang kita dapat dari kitab Nasaihul Ibad ini, mudah-mudahan menambah keimanan bagi kita, menambah ketakutan kita kepada Allah, sehingga kita terus memperbaiki diri, terus beribadah, terus memperbanyak kebaikan-kebaikan, terus ya melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya. Mudah-mudahan, ya. Karena nasihat itu bagi mereka yang sedang diliputi hawa nafsu, nasihat itu seperti air jeruk yang ditumpahkan di atas luka. Lihat betapa perih dan sakitnya. Itulah kondisi orang yang sedang diliputi hawa nafsu. Artinya apa? Dia akan menolak nasihat itu. Dia akan menjauh dari nasihat itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang kita dapat hari ini menjadi kebaikan bagi kita, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan orang-orang yang gemar kepada nasihat, digolongkan orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.